Guna Samde Eke di Debbie Bergaul Yuk. Yuhusai, kita sekarang Adindul, kita sekarang ada di Karino Cafe. Mau makan ini mie ayam jamur indang, katanya enak banget. Ya udah nyobain kan? Endang estor bang. Selesai, cocok deh mie ayamnya, kelihatan kan? Jadi mampir-mampir, Karino. Minyak oke banget, oke banget. Geng gaul semuanya, apa sih kabaret? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eke Mawar mengucapin terima kasih buat geng gaul semuanya yang sudah menemani Eke Selambret Indang di podcast Indang Say. Dan mengawali tahun 2025, Eka hadir dengan konsep yang baronang, yang baru. Oke, tinta usrok pakarena lambret, nggak usah pakai lama, kita langsung aja ngobras. Ya, yuk. Yusai, kita sudah bersamde dengan Binatu Tamara, bintang tamu kita, Reni Jayusma. Binatu Tamara, say. Binatu Tamara. Gini kan gue jadi Binatu sekarang. Bintang tamu Binatu Tamara. Ayo geng gaul, siapa ya, yang apa kabar say? Baik dong. Iya juga baik kan? Ya, alhamdulillah baik. Geng gaul siapa yang masih ingat Reni Jayusman unjuk tangan. Banyak loh yang inget, inget tuh, lihat tuh semuanya pada ngunjuk tangan saya. Iya, apa kabar? Reni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita lama banget nggak ketemu ya, lu gila. Long time ago, apa tuh bahasanya? Kalau long time ago apa? Sutra Lambreta sekali. Oh iya, Sutra Lambreta kita long time-nya apa dong, Bu? Ya udah, itu kan bahasa Inggris, say. Suka ngarang deh. Bahasa Inggris. Say, Dese ya, waktu kita awal Lenong Rumpi masih off air ya, belum tampil di TV. Dese ikut. Awal-awalnya benar. Nanti cerita nyampe ke situ ya. Oke, sekarang kita TV gue sempet ikut cuma sekali atau 2 kali deh kayaknya. Karena ya sibuk juga kan, karena penyanyi rock loh, say. Masih gue inget sama si ini teman kita yang sekarang juga udah berbeda. Jody. Robi Tumewu. No. Robi ya. Jody masih ada bukan? Jody, Bo. Edwin Jody. Oh, Jody yang Jodinya kan yang iya. sama Hari pernah ikutan. Iya, Jodinya pernah ikutan. Oke, sekarang Eka mau nanya dulu nih, ceritain masa kecil ya, lahir besar di mana, say? Apa waktu lahir ya udah ngerok begindang? Gue lahirnya di Semarang. Oh, di Semarang. Kata nyokap gue di Semarang. Katanya gitu. Tapi gue ngertinya. Lu percaya nggak kata nyokap lu lahir di Semarang? Ya anggap aja percaya. Nyokap lo yang bilang kok. Ya iyalah, berarti kan nyokap lu waktu itu di Semarang. Oh iya, babi gue soalnya kerja di sana. Polisi kan, desa polisi. Oh, iya, Udah, terus gue lahir di Semarang, tapi gue ngerasa gede. Polisi bahasa gaulnya polela. Oh, polela. Polesong. Itu bahasa polela, bahasa gaul. Polesong bahasa banci, Bo. Oke, jadi karena dinas di Semarang. Gue lahir di sana di daerah Candi. Yang menarik lu tahu nggak? Yang sampai sekarang gue nggak bisa lupa. Iya. Waktu gue lahir, katanya nyokap gue bilang gini. Pada waktu itu polisi kan miskin banget. Jangan bilang miskin dong. Maksudnya standarnya gitu. Iya mungkin, nggak tahu deh gue. Pokoknya gue ada yang gue tahu aja deh. Terus udah gitu, mama tuh untuk bisa melahirkan kamu, kata mama gue gitu. Mama tuh mengumpulkan ayam. Jadi mama ngangon ayam. Ngangon itu apa ya? Ayam hidup.
ngangon itu apa ya? Memelihara ayam agar nanti saat kala gue lahir itu akan dijual dan uangnya untuk melahirkan gue gitu. Namun yang terjadi pas gue mau lahir itu nyokap gue tiba-tiba kepengen nggak tahu kayak sakit gitu. Nggak ada orang di rumah, nggak ada yang nolongin, nggak ada apa. Tiba-tiba nyokap gue lari aja cari ada oplet atau apa, naik oplet sampai sana. Nah terus tiba-tiba tahu nggak loh, ayamnya itu nggak tahu kemana, nggak jelas, pokoknya udah mati satu-satu, nggak ada ayamnya satu persatu mati, nggak ada. Dan gue akhirnya lahirnya brojol gitu aja udah. Oh gitu. Ember. Jadi ayamnya udah disiap-siapin mau dijual untuk biaya itu nggak ada nyokap gue. Akhirnya ya dengan apa adanya. Ya, brojol aja. Akhirnya kok saya lahir. Ya udah blojor di situ di oplet itu katanya. Oh jadi lahirnya di oplet. Katanya gitu. Tapi sehat walafiat ya, amin. Iya kan? Iya, gila itu. Nah ayamnya mana? Wes mate kabeh katanya. Gak ada hujan, gak ada angin, mati. Ya mau satu-satu paling nggak ada yang ngurusin karena di rumah gitu. Nyokap gue sementara harus di rumah sakit gitu loh. Oh iya, anak keberapa, Say? Eka anak pertama. Oh, iya, anak pertama. No. Seharusnya anak kedua. Yang pertama ada Mbak Reti tapi udah meninggal. Akhirnya aku menjadi anak pertama. Oh, gitu. berapa bersaudara jadi Ye? 7. Banyak ya, Say. 7, 6 cewek, cowok 1. Cowok paling kecil atau enggak di tengah? Dia nomor 6. Oh, nomor 6. Nomor 7 cewek lagi gitu. Gitu ceritanya. Terus sampai umur berapa ya di Semarang? Gua nggak tahu. Pokoknya gue tuh sadar itu mabar kali ya. Maksudnya pas Eka gitu. Eka sudah ada di Surabaya. Eka sudah ada di Jember. Eka sudah ada di Gudong. Gudong tuh ada kota kecil di Jombang. Semua pokoknya di Jawa Timur. Jadi di situ akhirnya gue menjadi membesar gitu. Membesar. Kayaknya kecil. Berproses maksud gue. Berproses. Jadi ikut ayah dinas pindah-pindah. Ember harus kemana-mana ngikut Jadi SD di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu? Iya benar. SD-nya gue masih di Surabaya. SMP-nya di sini SMP 12 di Jakarta. SMA 6 SMA-nya. Oh, SMA-nya SMA 6. Udah. Terus punya cita-cita awal nggak ya waktu gue itu? dari dulu tuh cita-cita gue inget banget dari kecil tuh cita-cita apa. Selalu ditanyain kan sama teman-teman gitu. Mau jadi apa kalau gede? Jadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik. Padahal gue nggak ngerti apa ibu yang baik itu, tetapi selalu keluar kalimat itu dari mulut gue. Ibu yang baik. Dari kecil kalau ditanyain itu ibu yang baik, ibu yang baik. Gak tahu ada apa gitu mislek apa di kepala gue gitu. Taunya gitu aja. Ibu yang baik gitu. Itu yang dicita-citakan sama gue. Gak pernah pengen jadi apa, gak ada. Terus akhirnya dia jadi penyanyi rock gara-gara apa? Nah, itu sampai sekarang aja kelihatan gayanya masih ngerok begindang loh, Say. Ibu yang baik tapi rocker. Terus kenapa jadi penyanyi rock? Itu nyemplung. Gue tuh berawal dari pemain teater. Waktu kecil di Surabaya gue seneng main teater. Iya udah ikut jadi gue teater. udah main di TVRI-nya Surabaya. Sekarang itu masih kecil gitu dah gue. Terus gitu agak gede gue nari Jawa. Gue ikut nari Jawa di Wayang Orang di THR Surabaya. Terus nari seneng gitu. Terus pokoknya gue selalu mencari kegiatan sendiri. Jadi gue ngeliat les apa gitu enak gue masuk gitu. Terus gue senang sendirian. Dan gue orangnya dari kecil tuh sukanya apa? Jalan-jalan sendiri terus naik pohon terus ntar gue di atas gitu makan permen atau apa terus ada orang jalan di bawah gue sambit. gue senengnya gitu sampai gue pernah gelundung dari atas dari pohon jatuh gue karena mungkin gue kualat kali sama orang gue dimaki-maki orang gitu. Itu gelundungnya gimana coba ceritanya gimana? Kepleset jadi kan hujan itu kepleset yang gelundung untuk nggak apa-apa sih cuman itu aja. Jatuhnya buk gitu. Tapi kan jatuhnya gue gebluknya itu ke kolam renangnya waktu itu bukan kolam renang sebetulnya nenek gue tuh punya apa sih zaman dulu tuh kolam ikan mungkin kali ya. Gelundung di situ Bu. Akhirnya sekampung turun ke rumah itu untuk nolongin gue.
Tuh gue tuh kecil itu pernah sampai kayak gitu gue. Nah, terus kalau enggak naik sepeda ngebut-ngebutan jatuh sendiri di jalan atau apa, aduh pokoknya gitu. Nah pas gue masuk ke SMP kan udah masuk SD kelas 6 tuh udah masuk Jakarta. Itu kelas 6 tuh gue inget banget. SMP gue udah di sini. Main teater gue ini kan, gue seriusin di teater Bulungan. Nah, itu gue di situ di teater Bulungan terus sampai sekarang lah kalau teater bagi gue. Teater karena masih ya sekarang? karena aku punya teater kan sekarang. Cuman sekarang teater apa namanya? Teater Yuka. Yuka namanya. Okay. Tapi ini udah berapa ya? Udah dari mulai pandemi sampai sekarang belum aktif lagi. Belum sama sekali belum. Gitu. Nah, di tengah-tengah main teater itu tiba-tiba Hari Rusli itu kan dia cari penyanyi cewek, ingin melahirkan seorang penyanyi rock perempuan gitu. Nah kita di teater dia sering yang bikin musiknya kan, terus dia tahu di katalog tuh gue kan suka nulis gue pengen banget jadi penyanyi rock begitu kan gitu. Akhirnya dia nawarin gue. Tahun 85 kami akhirnya berkolaborasi dan jadilah gue sebagai penyanyi rock di Bandung. Latihan nyanyi dulu nggak? Latihan sama dia, gue gembleng abis. Minum ya. Sambil minum. Jadi Ye latihan nyanyi sebagai penyanyi rock. Ember. Tapi emang dasarnya dia udah seneng ngeden kali ya? Ngeden kan? Tapi jangan salah saya. Gue waktu nyanyi rock pertama kali, kan hari itu sistemnya kita langsung disuruh live gitu loh, di panggung. Coba lo bayangin seorang Hari Rusli pada waktu itu udah besar banget kan namanya dia. Dan gue orang baru. Nah karena gue latar belakangnya teater, gak ada takutnya lihat penonton segitu banyak. Gak ada grogi-groginya, ngerasa yang paling jago nyanyi aja. Padahal lo waktu itu, wah sambutannya luar biasa. Begitu selesai juga sambutan orang ke gue tuh melukin gue, nyalamin gue. Wah pokoknya gue kayak superstar bener-bener. Gak taunya apa yang terjadi. Sampai di rumah kan, ayo balik kata Hari gitu. Sampai di rumah, Ren sini loh, gue dipanggil. Gue pikir apa gue di ruang depan masih sama fans banyak lagi. Kenapa Har? Duduk loh. Nah, kenapa? Sini mana yang lain? Anak-anak DKSB band namanya. Anak-anak DKSB mana? Kumpul semua. Kumpul. Begitu kumpul di setel itu apa video? Iya video lo live. Tuh lihat lo tuh. Gue ngeliat diriku. Lu tahu nggak gue? Ya Allah, lari sana nyanyinya. Tiba-tiba split terus nyanyi di bawah sambil wow gitu. Gue teriak seada-adanya karena ternyata suara gue dari Hong Kong sampai ke Jamaika. Gila lo. Fales. Ada. Ya Allah, sementara gue ngerasa yang paling hebat. Ya Allah, Nek. Asli. Hari lihat itu loh. Akhirnya gue nangis sambil marah-marah. Ya kenapa lo suruh gue nyanyi? Kan gue gak bisa nyanyi. Kan lo katanya pengen jadi penyanyi rock. Ya gak apa-apa lo gitu. Ya tapi gue kayak gitu. Wah gue malu. Tapi stage act lo itu yang oke banget. Lari sana lari sini. Cuman banget. Suara fals nggak kemana. Seadanya udah. Hancur dah seadanya. Tapi itu penampilan pertama lo udah dengan pakai ini sutra seadanya semuanya. Masih lo sampai sekarang lo. Jadi dia dulu ya rambutnya agak kayak gimbal gitu kan biasa gimbal, pakai bandana, kalau ngegonjreng ini apa namanya cincin gonjreng. Udah begitu. Kan antingnya selalu satu kalau dulu nggak pernah pakai anting dua. Makanya gue nggak punya anting tuh dua gitu. Cuma satunya lagi hilang atau kemana. Jadi selalu satu dulu. Oh gitu. Terus akhirnya gimana? Tapi ya tetap pengen nyanyi setelah ngelihat pengalaman itu. Ya karena gue tidak mau, gue nggak mau. Tapi Hari memberikan nasihat yang culun lo kalau gitu, kecumpuk lo dikata-katain gue. Ternyata segitu aja lo, ngapain lo jadi Renny Jaisman kalau hanya kayak gitu aja lo udah nyerah, udah nggak mau apa-apa lagi. Lo memang bukan penyanyi tapi lo pembawa lagu, dia bilang gitu. Pembawa lirik dalam lagu, dia bilang gitu. Oh karena dia nangis ya udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi, gue nggak mau lagi. Malu lo. Malu lagi lah lo. Terus akhirnya pelan-pelan dia selalu kasih semangat. Motivasi gue. Kan gue langsung minta pulang ke Jakarta.
Gue langsung minta pulang ke Jakarta dan langsung besoknya dia datang, dia kasih lagi gue terus sampai akhirnya ayo kita masuk dapur rekaman. Masuk rekaman akhirnya gitu. Terus Ye makin gencar latihan, iya, vokal. terus sama dia. Terus gitu. Masih inget nggak lagu yang Ye nyanyiin yang sambil jumpalitan gitu waktu itu apa? Gitu ya? Lagunya Hari. Yang lagunya fals Hari. gitu. Lagunya Hari. Oh. Lagunya Hari, judulnya apa sih? LO atau apa sih, gue lupa deh. Kalau yang itu dapur rekaman apa lagu pertama yang Ye ini rekaman? Yang saya menjurus bumi, saya menjurus bumi. Oh. Kayaknya itu deh kayaknya. Itu. Saya menjurus bumi. Nggak tahu kemana kok. Aduh. Jadi kayaknya waktu itu gue mungkin exciting gitu pada panggungnya, exciting pada semuanya. Sehingga tidak tahu bahwa sebagai penyanyi itu harus menata vokal, harus menata nada, nggak ngerti. Kalau di teater kan kita kan pokoknya suara keluar sebaik-baiknya dengan mengartikulasi kalimat itu dengan jelas kan. Teorinya berbeda kan gitu. Di teater kan gue nggak harus memperhatikan do, re, mi, fa, sol kan nggak. Nah itu tidak ada kesadaran itu sehingga ya kayak gitu tadi itu. Ya Allah Nek. Tapi itu kan jadi pelajaran banget kan buat sangat pelajaran banget. Dan dalam proses gue waktu itu dalam proses gue rekaman gue bersahabat sama Ais Dahlia kan. Gue banyak belajar sama Ais. Ais tuh sering kan gue dulu tinggal di rumahnya Ais juga sempet lama gitu tinggal di sana pas gue udah cerai dari laki gue yang pertama. Nah udah terus dia sering ngajarin gitu. Terus gue sering diajak sama dia. Ayo kita habis belajar gitu. Kita nyanyi di kafe, kita nyanyi. Zaman dulu ada Jaya Pub. Iya. Gue sering banget nyanyi di situ. Minum dulu ah. Sambil minum. Oh jadi gitu. Nah periode produktif Ye di istilahnya di panggung atau di dunia rekaman? Apa dua-duanya jalan? Kayaknya gue tidak luck di dunia rekaman. Di dunia rekaman banyak lagu gue tapi tidak ada satupun yang meledak. Kayaknya gue lebih cenderung di panggung. Kalau wartawan mengatakan gue lebih di ininya di panggung. Karena stage act lo yes, itu. Mungkin itu. Karena stage panggung itu tidak menjadi sesuatu yang momok kan bagi gue. Panggung sebagai sebuah rumah gue kan gitu. Mungkin karena latar belakang gue juga itu dari teater, nari atau sehingga ya asik gitu loh. Tapi di rekaman kurang. Rekaman Mahari juga aku nggak meledak. Rekaman sama Faris RM juga nggak meledak juga. Sempat berapa kali rekaman? Banyak. Kalau album kayaknya 3. Album 3. Tapi lagu-lagu yang single-singlenya kan banyak. Gue sama Deddy Dukun, gue sama si Hari apa dia zaman dulu yang udah Hari meninggal. Rusli. No, Hari Rusli. Hari Sabar. Hari Sabar. Hari Sabar gue pernah macam-macam kok gitu. Tahun berapa tuh Saib? Jadi itu periode produktif tuh. Gini, karena gue kan lahir sebagai penyanyi di tahun 85. Jadi produktivitasnya antara itu 89 sampai 85-an itu sampai ke 99 sebelum yang apa tuh yang Soeharto lengser tuh. Oh, sebelum lengser. Nah, itu masih terus aktif terus dan itu gue aktifnya. Dari hasil nyanyi itu gue bisa bikin rumah yang di sekarang di Kavling Ori ini gitu. Jadi ya terus di periode itu juga ya menikah, punya anak. Ember. Ya kan? Gitu. Berapa anak ya punya? 2. Cuman 2 kan kawinnya cuma 2, emang kawin 5 kali ya hanya 5 kali. Jadi kalau kawin 2 kali maksudnya dari suami pertama satu, dari yang gede 1. Laki perempuan. Udah laki perempuan. Oke. Terus kan ya kita kan dulu sempat akrab pas Lenong Rumpi ya. Iya. Lenong Rumpi baru mulai itu kan tahun 90. Lenong Rumpi itu pas gue kayaknya udah cerai deh kayaknya sama laki yang kedua. Udah cerai ya? Kayaknya laki yang kedua gue nggak terlalu lama deh kawinnya. Kalau nggak salah, lupa gue Nek, udah lama sih, udah lambrek. Jadi ya sendiri sekarang nih? Atau? Sendiri. Seru sendiri Eke. Oh ya. Nggak sendiri gue. Tunggu Eke mau nanya satu nih yang menggelitik Eke. Apa? Kan rambutnya dulu gimbal ya. Itu wig apa emang? Tapi kan itu kan dibikin ini apa? Waktu itu yang bikinin gue itu si Rudy kok gue. Peter Sairang. Gue di sana. Dibikin dulu apa kepang-kepang yang zaman kan gue suka banget sama Bob Marley. Iya. Nah, di kepang-kepangin itu sampai bertahun-tahun. Berapa tahun kemudian baru dibuka terus gimbal semua gitu. Hah, bertahun-tahun?
ember dan sempat jelek, sempat udah emang gue seneng gitu loh. Terus sampai sekarang rambut lo masih oke? Sekarang Eka udah perontolin udah habis nih. Udah gue cukur abis gara-gara udah kepanasan, gue udah pakai gini panas Eka. Iya. Oh gitu. Lebih pendek dari lu. Lu masih ada gitu kayak Eka nggak ada tuh, ceres udah tapi ini tetep ya, ini tetep bandana tetep, kalung tetep, ya kan. Ini nggak bisa gue. Terus tadi lagi ngomongin Nenong Rumpi, ya ikutan ya kita bareng-bareng, masih inget nggak sih Say, kita di Bandung acara Katanya Tawa kita ditimpukin. Iya. Ingat. Pas sama Desa, ya kan, pas kita berdua ya di acara hotel apa sih tuh? Iya pokoknya panggung terbuka, ya. semua pelawak ada. Iya. Itu terus acara kita apaan ya, saya itu Katanya Tawa, jadi semua pelawak-pelawak dari Bandung dan Jakarta. waktu itu zaman itu gue masih inget ada Tesi segala kan bukan? Masih ada, Iya, ada kan? Bagito segala. Bagito ada, ya Bagito ada, iya benar. Jadi kita kan 2 malam. Oh iya sama Bagito kita. Iya. Habis itu gue malam itu gue jalan soalnya sama mereka kan. Iya benar. Jadi acaranya 2 malam. Malam pertama kita ditimpukin. Terus malam kedua tadinya kita kalau muncul di babak ketiga kan. Yang malam kedua kita muncul di babak pertama ya. Seru ya. Terus sampai akhirnya udah sekarang masih nyanyi nggak sih Say? Sekali-sekali gue nggak terlalu sekarang tidak terlalu fokus nyanyi gue tidak sama sekali. Iya ngapain jadi sekarang Say? Iya ngapain, kan gue punya usaha Reni Jayusman Enterprise, jadi kalau ada kerjaan-kerjaan IO itu gue terima. Kayak sekarang gue lagi ngerjain albumnya Pak SBY akan membuat nyanyi lagu Save Our World, jadi nyanyikan dengan 33 penyanyi. Nah, ini kayak begini nih gue kerjaan gue kayak gitu. Dan gue membantu Pak SBY itu dari rekaman Pak SBY dulu pertama dari 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang. Reni Jayusman Enterprise itu. Ya, Oke. Jadi dia ngerjain apa aja, IO masih apa semuanya. Oke. Terus apa lagi yang dia kerjain sekarang ini maksudnya ke? Udah gitu-gitu aja. Tapi kan gue masih aktif untuk baca puisi. Kayak masih. Kayak kemarin setahun kemarin keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus sebelumnya keliling Manado, Irian, terus ke Sulawesi, ke Ambon kayak gitu. Tapi dari puisi sastra. Puisi sastra. Terus sekarang dia mau ngerjain apa lagi nih ke depannya atau ada harapan-harapan? Ini gue belum selesai, gue harus ngerjain dulu nih, finalin dulu nih kerjaan yang 33 artis ini, dari mulai penyanyi kecil sampai ke penyanyi yang paling tua, Titiek Puspa. Itu gue lagi kerjain itu. Ini lu lagi fokus di situ? Ini lagi fokus itu, makanya gue bilang dari berapa jam, gue dari pagi udah kerja terus Say. Oke. Jadi masih sibuk sekali. Tidak mudah loh Nek, ngumpulin 33 penyanyi ya itu. Udah pasti yang ini bisa, ini nggak bisa, ada. Belum nanti ininya musik directornya Topati kan. Desert lagi lakunya keras banget kan. Ya Allah. Pontot gimana waktunya? Oh gak iso mbak gimana? Aduh udah deh. Benar-benar. Jadi repotnya cuma di situ. Itu repotnya. Tapi ya itulah keunikannya. Untungnya gue juga penyanyi, jadi gue bisa mengerti dan memahami. Iya benar, memahami. Ya kayak lo aja kan. Lo kan artis, jadi lo juga ngerti kan gimana kita. Pandangannya ngelihat penyanyi-penyanyi rock sekarang ini, rocker kita di Jakarta, Indonesia. Cewek nggak ada. Kita sekarang tinggal cuma satu, paling tantri aja. Harapan kita cuma tantri kotak aja, dan dia terbagus menurut gue. Nggak ada yang baru-baru, nggak muncul. Rockers perempuan sekarang nggak ada yang muncul lagi. Sayang, emang sayang sebetulnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan nanti ada bermunculan lagi minimal yang gayanya seperti Reni begini, ngepang rock gitu kan. Apalagi kalau kita acaraan gitu ya, kita nonton, biasa kan suka diundang nyanyi, ayo nyanyi selalu nama kau bentol. Rumah Lesti. Mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya, asik. Asu, lu asu, lu dibilang asu. Oke.
Ya oke deh Ren. Pokoknya Eke doain dia lancar semuanya ya Say. Semoga apa yang Eke rencanakan yang ngumpulin 33 penyanyi dari kecil sampai tua itu berhasil lancar. Amin. Ya. Dan semoga lagunya Pak SBY ini yang judulnya Save Our World itu adalah lagu yang dimana kita sedang sedang menyelamatkan menyelamatkan untuk bumi ini. Untuk bumi ini. Iya, itu lagunya. Save the Earth gitu ya. Save Our World. Save Our World. Oke, thank you. Sehat selalu. Sama-sama. Lu juga ya. Iya cantik dong. selalu. Amin. Buat Andre ya. Amin. Sampein. Buat anak lu juga. Amin. Sampein. Love you. Terima kasih juga Karino dan sampai kita ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Oh, Debbie Bergaul. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk.